Mistar TV. Setelah dibuka kembali pada Kamis 19 September 2024 lalu, Jalan Nasional Sibolga Tarutung via Batu Lobang sudah ramai dilewati pengendara. Jalan itu sempat ditutup pada 16 Juli 2024 karena adanya pembangunan jalan dengan rigid beton di kawasan Batu Lubang. Sekarang sejumlah pengunjung Batu Lubang sudah kembali ramai walau sekedar menikmati keindahan alamnya sambil berwisata sejarah. Bila ingin mengunjungi kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, tentunya harus melewati Batu Lubang terlebih dahulu. Di kawasan Batu Lubang ini, pengunjung biasanya rehat sejenak di pinggir jalan untuk menikmati panorama alam yang tersajikan dengan keasriannya. Batu Lubang adalah merupakan terowongan yang terletak di kilometer 8 Dusun Simaningkir, Desa Bonandolo, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kawasan ini adalah sebuah tempat yang menyimpan kisah kelam dalam sejarah Indonesia dan menjadi saksi bisu dari kekejaman penjajah kolonial Belanda pada masa lalu. Sejak tahun 2022 lalu, kawasan Batu Lubang ini sudah masuk menjadi sebagai cagar budaya Batu Lubang atau Goa Belanda yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia. Ada terlihat dua batu berlubang dan jarak keduanya lebih kurang 60 meter. Batu lubang pertama memiliki panjang 15 meter dengan jalan menikung, dan batu lubang kedua kondisi jalannya lurus namun lebih pendek dari yang pertama, hanya sekitar lebih kurang 10 meter. Saat memasuki terowongan itu, suasananya akan semakin terasa mistis karena pencahayaan yang minim serta ada aroma lembab dengan suara tetesan air dari atas langit-langit gua. Bekas pahatan batu masih terlihat jelas yang membuktikan di dalam terowongan itu ada jejak perlakuan kekerasan dan kekejaman yang membuat suasana merinding. Tak sedikit pengendara yang melintas memiliki cerita horor saat melintasi gua ini. Ada yang pernah mendengar suara-suara aneh dan melihat seseorang, namun tiba-tiba sudah hilang. Di kawasan terowongan itu pun diingatkan bagi pengendara maupun penumpang dilarang untuk mengucapkan kata-kata sembarangan ataupun kotor agar terhindar dari kecelakaan.
Warga setempat Kris Hutagalung menceritakan sejarah batu lubang kepada Mister TV. Pria Parubaya itu mengungkapkan keberadaan batu lubang itu memiliki sejarah menarik dalam proses pembangunannya pada era zaman penjajahan kolonial Belanda. Menurutnya, gua ini dibangun sekitar awal tahun 1900-an. Ia pun memastikan pembangunan batu lubang bukan saat penjajahan Jepang. Kris mengakui tidak sedikit para pekerja banyak yang meninggal saat proses pembangunan batu lubang itu. Ada yang terjatuh ke jurang dan ada yang mengalami kecelakaan. Hal kejadian itu pun dia akui semua nyata. Batu lubang ini memegang peranan penting dalam geliat perekonomian pada masa penjajahan Belanda hingga saat ini. Di antaranya, sebagai bentuk mobilitas dalam pengangkutan hasil bumi dari wilayah Sibolga dan Tapteng ke daerah luar dan sebaliknya. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang sejarah batu lubang ini Pak? Jadi kalau batu lubang ini sebelum merdeka ini sudah buatan Belanda ini. Memang Belanda lah. Tapi yang pekerjanya semua orang Batak lah. Orang Batak, Indonesia iya. Situlah orang Jawa, mandurnya orang Batak. Sebagian itu dia. Katanya banyak yang meninggal waktu mengerjakan itu Pak ya? Oh itu biasanya itu jatuh. Celaka itunya itu. Memang nyata itu. Nyata itu Pak, kalau ya? yang mengerjakan itu. Nah, di zaman Belanda. Zaman Jepang bukan juga? Masih Belanda, bukan Jepang. Belanda itu. Jepang ya? Belanda. Jadi kalau meninggal Pak, kemana dibuang? Ke jurang ini langsung? Enggak lah, enggak tahu Enggak. kita. Tahu kita. Itu enggak tahu lah kita itu di mana. Ada berapa tahun mengerjakan ini Pak? Kira-kira Oh, ya. lama Bang. Tapi saya sudah merdeka ini sudah siap. 45 sudah siap dia. Karena 1900 Belanda udah masuk kemari. Nah, Belanda udah masuk kemari. Inilah dibukanya. Dulu kan dari Setonong ke Sipan. Konong Itu Yang di atas bangun di ya? atas. itulah jalan ke Sipan. Sipan. Iya. Japoras. Japoras ya. Ada yang dari bawah sini turun. Nah, jadi masuk Belanda, inilah dibuka jalannya, jalan raya. Kira-kira begitunya itu. Dulu ada pernah terbalik dah truk di situ. Karena jalan itu tidak stabil dia. Tidak stabil, sudah dikit beton, barulah mulus. Masalahnya tidak sampai ke dalam itu udah syukur lah. Kan udah syukur. Udah ada 50% lah bersyukur. Orang-orang pengendara semua. Apalagi kalau mobil-mobil yang bisa jauh dari sana. Iya. Karena dari Rampa itu 17 km ke Poria. Tambah 10 km ke Sibolga, 27. Kalau dari Rampa kemari cuma 17 km. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Wahyudi dan Felix melaporkan untuk Mistar TV.